Bacaan firman Tuhan pada hari Tuhan ini diambil dari lanjutan Injil Yohanes pasal 18. Kita sudah sampai di pasal 18. The reading of the Word of God today is taken from John chapter 18. We now is on chapter 18. We will read from verse 1 up to verse 11. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11 dari kitab Yohanes pasal 18. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Tuhan yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah sampai di pasal yang ke-18 dari kitab Yohanes. Dan indah sekali, sekarang kita juga memasuki masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Setelah minggu depan, kita masuk minggu berikut di minggu sengsara, bahkan kematian Tuhan Yesus tanggal 18. Yang nanti kita akan rayakan kematiannya dan hari Paskah di hari Minggu. Pada pasal yang ke-18 ini kita dalami bersama tentang awal penderitaan Tuhan Yesus menuju ke salib. Awal penderitaan Tuhan Yesus menuju ke salib. Sebelum-sebelumnya tentu Tuhan Yesus sudah menderita. Kenapa? Karena waktu dia lahir saja dia menderita. Dia melayani, dia juga menderita karena ditolak, diejek dan dihina. Tetapi saat ini adalah awal di mana dia akan ditangkap, dia akan diikat, dia akan diadili, dia akan dihukum, dan dia akhirnya akan disalibkan dan mati. Oleh karena itu saya membuat tema bahwa ini adalah awal penderitaan dia di dalam konteks menuju ke salib. So this is the beginning of Jesus suffering from now on to the cross. Ada 3 poin yang akan kita dalami bersama-sama. Yang pertama tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Yang kedua tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dan yang ketiga kita akan lihat bagaimana dia memberikan nasihat kepada Petrus dan juga kepada murid-murid dan semua yang ada, termasuk kita. So you can see 3 points. It's about the arrest of Jesus, number 1. Number 2, about the authority of Jesus. And number 3 is about the advice of Jesus as he is going to the cross. Penangkapannya, kuasanya, dan advice atau nasihat. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di pasal 18, saya ingin mengingat kembali yang sudah dikhotbahkan dari pasal yang ke-17, bahkan pasal-pasal sebelumnya. Saudara masih ingat bahwa Tuhan Yesus itu bicara kepada banyak orang, pengajaran kepada banyak orang, kepada publik, itu selesai di pasal yang ke-12. Before I talk about chapter 18, I like to share with you about the context of the chapter before. Jesus end up his teaching and preaching and proclamation of the gospel to the public. As you can see in the end of chapter 12. And then chapter 13, 14, 15, 16, 17, all focus on his disciples. Jadi mulai pasal 13, 14, 15, 16, 17 yang kita udah belajar sebelum, itu fokusnya hanya untuk murid-muridnya. Dan saudara pasti ingat, kenapa? Karena murid-muridnya ini akan menjadi saksi-saksinya. Dia mau memperkuat mereka, karena sebentar dia akan mati. He wanted to strengthen them. He wanted to help them as his witnesses. Because these disciples are the one who's supposed to bring the gospel to other people. Dan saya sudah sampaikan sebelumnya, Tuhan Yesus ini luar biasa. Begitu dalam cintanya kepada murid-muridnya, sehingga dia tidak terlalu mempedulikan dirinya. Padahal dia tahu bahwa dia akan mati. Padahal dia tahu dia akan sengsara. Padahal dia tahu dia akan dipukul, diludahi, dihina, diolok, sampai disalib. Itu tidak main-main itu. Yang sebentar kita akan lihat betapa mengerikannya hukuman yang dia harus alami. Seperti pernah saya bilang, kalau kita tahu besok kita mau mati, malam ini tidak bisa tidur. Bolak-balik, tidak bisa tidur.
You will not be able to sleep if you know that tomorrow you're going to be caught by the policeman and you're going to be destroyed or die. Look at what happened with Jesus. Jesus paid attention. Jesus was focused on his disciples. And not only his disciples, he also remember his followers, the believers, including you and me. Jadi Tuhan Yesus begitu melihat cintanya kepada murid-muridnya, bahkan juga untuk gereja, bahkan saudara dan saya. Oleh karena itu sebelum kita masuk pasal 18 ini, saya ingin mengingatkan kita betapa dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus itu. Makanya dalam pasal yang ke-13, 14, dia selalu bilang, I love you forever. Dia bilang, saya mengasihi kamu sampai akhir. Dan dia tidak omong saja, dia buktikan itu. Dan dia mulai layani mereka dengan cuci kaki mereka. That's humble attitude. Sikap yang begitu merendah dalam pasal yang ke-13. Kemudian dia mulai ngajar tentang persiapan-persiapan diri mereka. Bahwa nanti Petrus akan menyangkal dia. Bahwa nanti muridnya akan menjual dia, yaitu Yudas yang kita baca sekarang. Bahwa nanti mereka akan bersama-sama dengan dia di rumah Bapa, pasal 14. Bahkan mereka juga harus tetap stick dengan dia bagaikan pokok anggur dan jaring. Bahwa nanti mereka harus bersatu dengan dia dan dengan Bapa. Itulah pasal yang ke-17. He was talking about the unity, togetherness. And he said that togetherness is heavenly life, heavenly eternal life. Tatkala dia bicara tentang kesatuan itu, saudara-saudara, yang dia gambarkan dengan pasal 15 berhubungan dengan pokok anggur itu. Ibarat anggur dan pokok itu, caring itu tidak bisa terlepas. Hanya bisa berbuah kalau tetap ada. Dan itu diungkapkan lebih dalam di dalam doa yang saudara dengar dalam khotbah pasal 17 itu. As you can learn from chapter 17. When Jesus was talking about what is the eternal life. Apa itu hidup yang kekal? Bahwa hidup yang kekal, kata Tuhan Yesus, yaitu ada orang yang mengenal Bapa. Tatkala orang mengenal Bapa sebagai Allah yang benar, dan orang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat Mesias, anak Allah itu. Itulah eternal life. Itulah kehidupan yang kekal yang dia bicara dalam doanya. Dan sebentar setelah murid-murid paham ini, baru dia siap pergi mati. Dan kalau saudara baca dalam pasal 17, dia bicara tentang supaya kita bersatu seperti engkau dan saya bersatu, Bapa dan anak satu. Aku berdoa supaya mereka juga bersatu, supaya kita semua bersatu. Itulah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal tatkala kita bersatu dengan Allah. Hidup yang kekal yaitu kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Hidup kekal yaitu kita bersama-sama dengan Allah. That is the eternal life. Dan saya ingin meringkaskan poin itu kembali sebelum kita masuk pasal 18 ini. Tatkala saya berbicara tentang apa itu mengenal Allah, bahasa Inggrisnya knowing God and knowing of God. Itu ada beda. Knowing God beda dengan knowing of God. Knowing of God atau mengenal tentang Tuhan itu artinya belajar di otak, tahu tentang semua Alkitab dan siapa itu Tuhan dan karakternya dan sikapnya dan rencananya dan cintanya dan segala macam, itu tahu tentang Tuhan. Tetapi tahu Tuhan itu beda. Orang yang tahu tentang Tuhan itu adalah orang yang tahu tentang Tuhan secara logika. Tapi apakah dia percaya Tuhan? Pertanyaannya besar. Dan saya sampaikan dalam khotbah saya sebelum bahwa iblis itu tahu tentang Tuhan. Tapi apakah dia tahu Tuhan? Itu beda. When someone knowing of God, it does not mean that he knows God. Why? Because when somebody knows God,
that Jesus was talking here. He will have intimate relationship. Kalau orang yang kenal Allah itu dia punya relasi dengan Tuhan yang super duper dalam. Sementara orang yang mengenal tentang Tuhan, dia tidak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kata ini sebelum saya masuk pasal 18. Karena 18 itu sudah bicara tentang Tuhan yang sudah siap, tinggalkan mereka. Kata know, bahasa aslinya itu ginosko. Itu punya arti yang dalam sekali, yang dalam bahasa Indonesia tidak bisa dipahami oleh orang Indonesia. Hanya orang Yunani dan bahkan orang Ibrani paham. Karena kata to know dalam bahasa Yunani itu sama dengan bahasa Ibrani. Itu sama dengan suami istri menjadi satu. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama dalam Kejadian misalnya, tatkala Adam dan Hawa memiliki anak-anaknya, dan setiap suami istri mau punya anak, Alkitab pakai kata, maka Adam mengenal Hawa. Nah, lahirlah anaknya Kain, Habel, dan seterusnya. Setiap kali Alkitab bicara tentang suami dan istri satu tubuh, itu dengan menggunakan kata know, mengenal. Kenapa saya sebut ini? Supaya kita tahu betapa arti mengenal itu dalam sekali. Bahwa seperti suami dan istri satu tubuh, kita dengan Allah itu satu tubuh, itulah hidup kekal. Nah, bagaimana jadi suami istri kalau tidak ada relasi? Bagaimana jadi suami istri yang satu kalau tidak ada percakapan dan communication, that relationship? You cannot be one as husband and wife if you don't talk, if you don't spend time together, if you don't help each other, if you don't have intimate relationship. Gambaran ini yang mau kita pelajari bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan itu. Bagaikan suami dan istri bersatu, Tuhan bilang keselamatan yang kekal itu tatkala kita dengan Allah itu bersatu. Makanya Tuhan bilang apa? Saya tidak akan meninggalkan kamu. I will be with you forever. One. Masih ingat ya? Kan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga kan? Makanya nama Tuhan Yesus apa? Immanuel, Allah beserta kita. Makanya dalam Mazmur 121 bilang apa? Aku menjaga engkau keluar masukmu sampai selama-lamanya. Makanya 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 bilang apa? You are the temple of the Holy Spirit. 1 Korintus 6 ayat 19 juga begitu. You are the temple of the Holy Spirit. That means God is inside us more than our own clothes. Lebih dari persatuan suami istri itu. Lebih dari itu. Itu yang namanya hidup yang kekal. Makanya dalam pasal 17 kalau saudara baca dia omong unity, 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 bersatu, bersatu, bersatu. That is the eternal life. Itu yang namanya relationship that so close. Ada hubungan yang dekat, yang akrab sekali, yang intim sekali. Jadi kalau kita bilang kita kenal Allah, tetapi kita tidak punya relasi dengan Tuhan, itu pertanyaan besar. That's a big question. If you have relationship with God but you never talk with God, itu pertanyaan besar. If you have relationship with God, if you say you know God but you never spending time reading the Bible, that's a big question. If you have relationship with God, if you say you know God but you don't spend time with God, that's a question. Maka Tuhan Yesus mau murid-muridnya ini sebelum dia mati, dia berdoa kepada Bapa di surga dalam pasal 17 sebagai imam besar yang agung. Dia berdoa agar supaya Bapa mempersatukan semua umat percaya dengan Allah. Sebagaimana Bapa dan Anak satu dan Roh Kudus satu. Dia bilang apa? Saya berdoa supaya mereka ini juga menjadi satu dengan kita. Kita lihat di pasal
17 ayat 21, 23 ada bilang kata satu-satu terus di situ. Dan bukan saja dia bilang aku berdoa untuk mereka ini, tapi juga aku berdoa bagi mereka yang mendengar dan yang percaya pemberitaan-pemberitaan orang-orang ini. Yaitu saudara dan saya ini. Jadi Tuhan Yesus dalam pasal 17 ini fokusnya supaya murid-murid itu betul-betul bersatu dengan Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Supaya semua orang percaya itu bersatu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kesatuan inilah yang namanya Ijenan. Makanya sebelum kita masuk pasal 18, saya ingin kita paham ini dulu. The importance of the unification between God and us, we and God. And we should prove that in our daily life. Nah, setelah pasal 17 selesai dibicarakan, Tuhan Yesus mengambil langkah berikut. Sekarang saya harus menuju pada salib. After that, when he closed, he's talking with them, and he closed with this long prayer for chapter 17. Now, he took his disciples, and he went to the garden of Getsemani. Pasal 18. Dan saudara, dalam pasal 18 ini, saya lihat dalam perjalanan dia menuju ke salib. Sebelum dia sampai ke salib itu, dia bawa murid-muridnya lewat sungai Kidron. Kenapa sungai ini disebut di sana? Menuju ke Taman Getsemani. Why this river was mentioned here? Karena di dalam sungai ini ada lembah kayak gitu. Tetapi dalam Paskah begitu, ini kan masa Paskah. Saat itu, kalau sudah makan Paskah baru dia mati. Dalam masa Paskah ini, setiap hari ada domba-domba itu disembelih. Dan itu bukan sedikit domba-domba yang disembelih. Kurban-kurban itu disembelih. Pertanyaannya saudara, apa saudara bisa bayangkan kalau domba-domba disembelih itu darah-darahnya itu lari ke mana? Saudara, tatkala domba-domba itu disembelih di dekat bait Allah itu, darah-darahnya itu mengalir menuju ke sungai Kidron sini. Dan tatkala Tuhan Yesus lewat sungai itu, dia lewat aliran darah dari domba-domba yang mengalir ke sungai itu. Apa maksudnya? Kalau orang-orang Yunani paham itu, bahwa mereka lewat itu darah. Karena Tuhan Yesus nanti akan menuju ke tempat penyalipan di mana darahnya itu akan tertumpah sama seperti aliran darah ini. Itu perjalanan yang menuju pada kematian lewat sungai. Lalu mereka ke Taman Getsemani. Saudara bisa banding di dalam kitab Yohanes, kitab Lukas, dan kitab Matius yang tadi kita baca. Tak kalau mereka di Getsemani inilah saat dimana Tuhan Yesus mengambil waktunya untuk berdoa kepada Bapa, jikalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripada. Kenapa dia berdoa demikian di Taman Getsemani ini? Dalam Injil yang lain jelaskan tentang itu. 3 kali dia berdoa dong. Datang mereka masih tidur. Doa lagi, datang mereka masih tidur. Tuhan Yesus berdoa sekarang dia sebagai manusia. Dia berdoa demikian agar supaya Bapa menguatkan dia. Karena di Taman Getsemani itu saudara boleh banding dengan Injil yang lain, katakan begitu dia gentar karena dia tahu the hardness of that suffering. Betapa beratnya hukuman yang Allah Bapa akan taruh, arahkan, berikan kepada dia yang dia harus pikul. Dan saudara, sebagai kita orang awam tidak paham tatkala Alkitab sampaikan kepada kita, begitu dia gentar dan begitu berat sehingga keringatnya
keluar darah. Sudah masih ingat itu cerita tak? Di Taman Getsemani. Orang awam tidak paham itu. Dan saya ingin sharing di sini biar kita ngerti di pokok ini. Tatkala dia ditangkap, sebelum dia ditangkap, dia sudah bergumul secara psikologi, secara jiwa, betapa beratnya hukuman itu. Dan menimbulkan ketegangan dan kengerian yang begitu berat dalam diri dan jiwanya, sehingga keringatnya itu juga bercampur darah. Tidak semua orang renungkan poin itu. Yohanes tidak catat di sini, tapi di Injil yang mencatat itu. Dan saya harus sebut itu di sini, karena nanti di depan kita lihat bicara lain-lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Para dokter paham kalau ini betul, karena ini menunjukkan tingkat stres yang tinggi secara jiwa. Karena berat dihadapi bukan saja manusia yang akan menyusahkan dan menganiaya dia, yang akan disalib bukan saja secara fisikal, secara tubuh yang dialami, tapi juga secara spiritual. Itu berat sekali. Saya kasih ilustrasi biar saudara-saudara bisa paham bagaimana kalau orang stres dan menimbulkan reaksi tubuh yang aneh, yang dia tidak paham. Begini caranya untuk paham. Kalau orang tidak biasa di depan kayak begini, seperti saya khotbah, dan dia pertama naik mimbar kayak gini, reaksi tubuh karena ketakutan itu biasa muncul. Apa? Keringat, dingin, lutut goyang. Ada aman-aman saja tidak sakit, tapi lututnya goyang. Dada goncang. Itu reaksi-reaksi psikologi. Oh, ada lagi saudara pikir, loh itu kan Pak bilang tentang, tapi saya belum paham tentang keringat darah keluar itu. Oh gini, tubuh itu bisa mengeluarkan hal yang aneh-aneh tatkala orang stres berat. Contoh yang lain, perut tidak sakit tapi dia ke kamar kecil dan bisa saja duduk lama di WC situ. Pencernaannya seperti disorder. Dia harus ke kamar kecil terus. Kenapa? Karena ada problem, psychological problem. Itu contoh-contoh kalau orang itu gentar dan takut. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus ini dia punya reaksi tubuh bukan saja begitu, karena begitu berat sampai pori-porinya mengeluarkan darah. Saya studi dengan satu orang dokter yang luar biasa dan dia sampaikan kalau ini reaksi secara medis itu benar. Kalau stres sudah sampai terlalu tinggi, bukan saja keringat kering, bukan saja gemetar tubuh, tapi sampai pada pecahnya pembuluh darah itu. Nah, tatkala pembuluh darah itu pecah, maka keluarlah pecah-pecah darah. Sekarang saudara bayangkan betapa beratnya Tuhan Yesus sebelum disalib. You can imagine how hard was Jesus in his burden, his suffering psychologically. It's not only feeling shaky or fearing of God's punishment, but it's so hard. And so you see, some blood came out from his own body. It's sweat. Usually if you're scared, you only have, like we call it, cold sweat. You shaky your body because of scare. But this is more than that. So can you imagine the hardness and the suffering of Jesus psychologically as well as physically? Sekarang kita bisa paham betapa beratnya penderitaan yang Tuhan Yesus alami saat dia di Getsemani ini. Mereka di situ ada satu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya
dan kemudian datanglah Yudas. Itu mulai ayat yang kedua. Tapi sebelum Yudas datang, dia sudah alami ini. Dan Yudas datang bukan sendiri. Yudas datang ini dengan pasukan untuk menangkap dia. So before they came to catch Jesus, Judas came first. Dan ini perlu kita renungkan juga. Bagaimana penangkapan dia dalam poin pertama. Kalau dalam kitab Matius, Yudas datang dan dia cium. Yudas bilang kepada orang-orang, para imam-imam dan semua pasukan-pasukan yang bersama dengan dia bilang, siapa yang aku cium, tangkap orang. Saya ini bayangkan, Yudas ini sampai hati ya. Sampai hati ya. Tuhan Yesus begitu baik kepada dia. Dia lihat mujizat-mujizat, dia dengar pengajaran-pengajaran, dia pegang uang, itu dia posisi tinggi itu. Tuhan Yesus kasih dia posisi tinggi itu. Tapi orang ini sudah dapat posisi tinggi dan banyak uang, dia pegang dan makan uang lagi sampai hati. Saudara baca baik-baik. Dia bilang, yang kucium tangkap ini. What's the problem? Tuhan Yesus bikin kamu susah. Apa yang Tuhan Yesus buat kepada kamu? Kok sampai begitu? Tapi disinilah tatkala orang sudah dikuasai oleh iblis, dan tatkala orang sudah serahkan, dan tatkala orang sudah tidak dekat dengan Tuhan, hanya tahu tentang Tuhan saja dan tidak kenal Tuhan, maka dia bersatu dengan iblis. Maka ini Yudas ini. Dan dia rela untuk mengkhianati gurunya, Allahnya, juru selamatnya itu, Mesias itu. Dia rela saja, hanya uang. Sudah lihat di sana. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ayat ini saudara membuat saya itu merenungkan, memang berat ya. Kalau orang dalam yang menyusahkan kita, kalau orang luar yang menyusahkan kita, itu kita bisa sembunyi, bisa jauh. Tapi kalau orang dalam itu, dia tahu rahasia. Yudas tahu rahasia di mana mereka. Itu yang namanya pengkhianat model begitu. Pengkhianat itu adalah orang dalam yang balik setia dan menghancurkan orangnya sendiri. Kelihatannya manis, tetapi pahit. Kelihatannya kayak surga, tetapi neraka. Mukanya seperti domba, tapi lidahnya seperti naga. Itu ada ayat firman-Nya. Ada buka dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Tatkala menggambarkan tentang binatang yang keluar dari dalam darat atau dari tanah itu, muncul domba yang kecil, manis, tapi lidahnya naga. Ini Yudas ini model kayak begitu. You see Judas look like a lamb, not a sheep. Lamb is different from a sheep. Lamb is small sheep. So the animal look like a sheep, the lamb, little sheep, but the tongue is like a dragon. Ini Yudas ini modelnya manis-manis, tapi lidahnya itu seperti naga. Manis di depan Tuhan Yesus, ikut-ikut Tuhan Yesus, tapi kemudian dia pergi ke orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli imam-imam kepala, bersekongkol dengan mereka, terima uang 30 keping perak, terus bawa pasukan untuk tangkap Tuhan Yesus. Oke, tentang pengkhianat sudah habis ya. Sekarang kita masuk yang datang dengan dia ini untuk tangkap Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, datang tadi dibilang apa? Pasukan-pasukannya, mari kita lihat itu. Datanglah Yudas
dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Ayat yang ketiga. Can you understand what is that mean? Kalau kita baca saja begini, kita pikir-pikir, oh mungkin ada 5-6 orang. Tapi tatkala saya pelajari ini, ada penafsir katakan yang datang itu kalau bukan 200 bisa 500 orang. Nah kita pakai pendek aja 200 orang itu kan banyak sekali. Hanya mau tangkap Tuhan Yesus saja begitu banyak orang. Baik dari penjaga-penjaga Sanhedrin, orang Yahudi maupun prajurit-prajurit. Ini berarti kalau kita ngomong zaman sekarang ya tentara polisi. Kalau zaman itu pakai pedang ya, zaman sekarang pasti datang tuh dengan senjata berat untuk tangkap Tuhan Yesus. Makanya saudara lihat tatkala mereka mau tangkap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang kamu cari? Terus dia bilang, ini akulah dia. Terus dia bilang, kok tiap hari saya ngajar di bait Allah, kamu kok lihat saya, kok kenapa kamu datang begini banyak orang? Ini menunjukkan betapa mereka sudah tidak tahan lagi harus menangkap dia dan membunuh Tuhan Yesus. Makanya pengiriman pasukan dan penjaga-penjaga, orang security, orang-orang yang ahli dalam bidang keamanan, kepolisian, ketentaraan, dan dikirim. Tapi bagi saya, saudara, karena penangkapan ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau sudah lihat dalam penangkapan Tuhan Yesus yang datang begitu banyak orang, Tuhan Yesus tidak gentar dengan mereka. Yudas masih pakai trik-trik lagi. Triknya dia apa? Saya cium, kamu tahu itu dia tuh. Karena ada banyak, tahu kan ada murid-murid. Dia kan bisa salah tangkap nanti, tahu? They will caught wrong person. That's why Judas said, the one that I kiss, that's the one. Don't catch the other one. Yang gitu, tahu? Yudas pakai trik. Tuhan Yesus sudah tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi, kawan, kamu mau apa? Laksanakan sudah. Karena harus memenuhi apa yang Bapa sudah sampaikan. Jesus was ready to die. It's amazing. Because he was ready to die, he did not run away. Dia tidak bilang, bukan saya. Nah, kalau kita kan mau ditangkap, apa yang terjadi? Sembunyi di kamar, bilang istri saya tidak ada, ya kan? Ada orang yang mau ditangkap supaya jangan ditangkap, rambutnya dibikin gondrong, mukanya dirubah kiri kanan, ya kan? Berarti kan takut supaya jangan tangkap. Tidak ada kumis, dibikin kumis-kumis, dibuat brewok, bahkan dipakai masker, macam-macam. Kalau orang takut ditangkap, no, yes, tidak. Jesus must never change his face. He said, I am he. Why? Because he was ready to die. He did not need Judas. He did not need Judas to make those treat. Judas masih pakai strategi cium-cium. Dia bilang, ini saya. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia bilang, saya. Luar biasa ya. Kita belajar tentang keberanian Tuhan Yesus. Karena dia benar. Karena dia mau penuhi janji Bapa. Dia mau penuhi apa yang sudah disampaikan oleh Bapa lewat hamba-hamba di perjanjian lama, lewat nabi-nabi, bahwa dia akan ditangkap seperti dalam Yesaya pasal 53 itu. Ya, pasal 52 bicara. He was ready to die for you and me. He said, I am he. But why did you come with all these people? Kenapa kamu mau tangkap saya kok dengan pasukan begini banyak? Membuktikan kerelaan dari Tuhan Yesus untuk memenuhi perintah Bapa dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. This honest answer of Jesus emphasizes his readiness because he loves you and me, he loves his disciple, he loves his church, and he loves the Father to fulfill the commandment of the Father, the desire of the Father for you and me. That's called grace. Itu ya, grace. Anugerah. Dan tatkala dia bilang, akulah dia, apa yang terjadi? You know what happened when he said, I am he? What happened?
Apa yang terjadi? Tatkala dibilang akulah dia, mundur ke belakang, jatuh. Itu yang kita bicara dalam poin kedua. That's the second point. His authority, His power. Ini hanya omong saja, saudara, jatuh. He only just say, I am he. I am. Saya ini. Tapi yang luar biasa, bilang saya ini jatuh. Jadi, tatkala ini terjadi, saudara, kita boleh bayangkan betapa powerfulnya kita punya juru selamat ini. Amazing, isn't it? We have such an amazing Savior. We have such a powerful Messiah. This emphasizes that He is God. Tatkala dibilang akulah dia dan mereka mundur dan jatuh, itu menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan Yesus, betapa hebatnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, betapa kuatnya dia. Hanya omong saja, saya ini, dia jatuh. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah. Kalau manusia kan tidak mungkin begitu. Tidak mungkin hanya omong aku, ini aku, jatuh. Tapi saya mau gali lebih dalam, saudara. I like to dig deeper. Ada arti lebih dalam lagi yang harus saudara catat baik-baik. Kenapa dia bilang akulah dia dan jatuh? Ayo, jangan mengantuk. Perhatikan baik-baik, karena ini penting. Why did he say, I am he, and they fell down? Because the word I am. He said, I am God. Waktu dia bilang akulah dia, itu dia mau bilang saya ini Allah. Hanya orang Yunani waktu itu yang ngerti. Hanya orang Ibrani yang mengerti Alkitab itu dia paham bahwa yang dia omong ini adalah ekspresi the name of God. Ini adalah ungkapan nama Allah. Kan saudara pasti ingat itu. I am. Ego eimi. Aku adalah aku. Itu dicatat dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Nama Allah itu aku adalah. Yesus bilang, saya ini Yahweh. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia bilang, saya Yahweh. Saya nyala. Hanya orang Yahudi yang belajar Alkitab yang paham ini. Makanya kalau orang itu bilang, kapan Yesus bilang Allah? Ya karena dia tidak ngerti. Makanya dia tidak mengerti kapan tuh Yesus bilang dia itu Allah. He never understand the expression of the name of God. That's why he said, I never seen Jesus ever say that he is God. But in here even clear. Ego eimi. Aku adalah. Keluaran pasal 13 ungkapkan. Waktu Musa tanya kepada Tuhan Allah, Tuhan, kalau orang Israel tanya kepada saya, engkau punya nama siapa? Tuhan Allah bilang kepada Musa, pergi bilang, namaku, aku adalah aku. Ego eimi. That's my name. Jadi waktu orang-orang ini tanya, kami cari Yesus dari Nazaret, dia bilang, ego eimi. Bahasa Ibrani dia bilang, saya ini Yahweh. Makanya ya jatuh. Now you understand that? Why they fell down? Because the name of God came up, fell down. Powerful. Because this Jesus has authority. Karena Allah ini punya kuasa. Tuhan Yesus ini punya kuasa. Makanya saudara perlu kita bicara seperti ini. Di dalam ayat seperti ini. Kita pegang agar supaya kita punya iman itu kuat gitu. Jangan percaya Tuhan Yesus karena knowing of Jesus. But you believe of Jesus because you know Jesus is.
So from knowing of Jesus, knowing of God, becoming knowing God. Jadi setelah tahu tentang Tuhan, kita menjadi percaya betul. Oh, dia ini Allah. Nah, sekarang saudara, saya harap saudara pulang, kalau orang tanya, kapan Tuhan Yesus bilang aku adalah Allah, kan bingung. Ya toh? Kapan buktinya? Ini sekarang. Saudara dengar, Pak, saudara bisa bilang kepada orang yang tanya-tanya, ini ayat, salah satu ayat. Ada banyak kan, kita sudah belajar. Dan bilang ego emi itu terlalu banyak. Aku adalah apa? Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah terang. Aku adalah roti hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran. Aku adalah kehidupan. Aku adalah pintu. Aku adalah itu. Yahweh, saya ini Yahweh. Itu ekspresi ego emi muncul ulang-ulang di sini. Jadi kalau ada orang yang mau cari tahu kapan dia bilang aku adalah Allah, itu sini. Ini artinya orang tidak memahami dengan baik, dan kita harus belajar. Di sini yang saya mau omong di poin kedua itu, dalam poin khotbah yang kedua, di authority, kuasanya muncul. Sudah begitu, Petrus datang dengan strateginya dia. Sudah lihat di bagian terakhir, ayat terakhir itu. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu dan meletakkannya ke hamba imam besar. Kasih putus dia pun telinga. Saya ini juga kaget, Petrus juga berani ya. Bayangkan itu pasukan datang, polisi, tentara, kok dia berani angkat itu. Petrus ini memang orangnya begitu. Saat-saat tertentu dia ambil keputusan yang berani sekali. Tapi tiba-tiba jatuh lagi. Masih ingat? Waktu di akhir itu, keputusan Tuhan jalan biasa, dia juga jalan biasa, tapi tiba-tiba tenggelam. Petrus begitu sudah. Dia berani tapi takut. Makanya kalau saudara baca di cerita selanjutnya nanti, ada ceritanya itu. Berani-berani masuk di pelataran imam besar. Tatkala bilang, kamu muridnya toh? No, bukan, saya tidak kenal orang itu. Itu Petrus murid. Ini dia, berani memotong telinga daripada hamba dari imam besar yang ikut waktu itu. Tapi bagi saya itu satu yang menarik, yaitu Tuhan Yesus punya advice. Itu poin ketiga. Jadi bangun sudah terlalu tidur di situ. Poin ketiga sekarang, yang terakhir. Tarik nafas sudah. Baik, Bapak Johnson sudah poin ketiga nih, jam pulang. Mata berat tadi. Poin ketiga ini advice of Jesus. Nasihat Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Kita lihat di bagian Injil yang lain, Petrus, tidak usah pakai itu. Tidak usah pakai pedang. Dia bilang apa? Apakah engkau tidak tahu saya bisa meminta Bapa dan turunkan malaikat-malaikat, pasukan-pasukan surga datang menolong saya secara manusia. Tapi saya mau bilang sebelum kita pulang, menarik, Tuhan Yesus ini tidak balas jahat dengan jahat. Bagi saya ini menarik. Meskipun orang-orang ini datang untuk bermaksud menangkap dia dan menganiaya dia, tapi Tuhan Yesus tidak ketawa tatkala Petrus potong telinganya. Kalau kita, tatkala ada musuh datang serang kita dan kita bisa balas, begitu kita rasa senang karena sudah bisa balas. Tuhan Yesus ambil telinganya itu, pasang kembali. Itu tunjuk Tuhan Yesus punya power lagi. Tapi yang saya mau omong di poin ini menunjukkan the loving kindness of Jesus. Bahwa Tuhan Yesus dia punya kingdom. Kerajaan Tuhan Yesus adalah penuh dengan cinta kasih dan care. He is a king who has loving heart, careful heart, peace heart. Itu Tuhan Yesus. Dia tidak pakai pedang. Makanya dia nasihat Petrus, tidak usah pakai pedang. Tapi dia menunjukkan cintanya kepada orang-orang itu.
Dia bilang apa, saudara? Perhatian di sini. Dia bilang, kalau kamu mau cari saya, biarkan mereka ini pergi. Tangkap saya saja. Jadi Tuhan Yesus memberikan cintanya kepada murid-muridnya, tapi juga menunjukkan cintanya kepada orang-orang itu, sekaligus kepada Markus itu. Itu catat saya nama Markus ya. Kalau saudara mau tanya nanti siapa nama orang itu, Yohanes catat namanya Malkus, yang telinganya hilang. Tuhan Yesus dengan cinta kasihnya. Jadi saudara, dalam bagian terakhir ini, nasihat Tuhan Yesus itu menggarisbawahi cintanya kepada murid-muridnya, termasuk Petrus. Cintanya juga kepada Markus, cintanya juga kepada penjaga-penjaga bait Allah, yang boleh kita katakan tentara polisi dan juga prajurit-prajurit itu. Karena dia tidak menghabiskan mereka. Kalau Tuhan Yesus mau pakai strategi Petrus, kan dia Allah toh, ego ini kan. Apa mereka tidak bisa habis? Mati di situ langsung. Bisa tidak? Bisa, hanya ngomong aja jatuh. Habis itu mereka semua. Kalau dia mau pakai powernya. Tapi bagi saya ini, because he loves them. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di dalam pelayanannya itu, dia bukan datang untuk menghancurkan orang saat itu. Dia datang untuk menunjukkan cinta Bapa. Dia datang untuk menunjukkan damai. Itu tujuannya itu. Sama saudara tatkala disalib juga, dia tunjuk itu garis bawah yang luar biasa sekali. Waktu dia sudah disalib, doanya yang pertama, statement pertama di kayu salib, dia bilang, ya Bapa, ingat, ampunilah. Padahal dia bisa beda berdoa. Dia bisa bilang begini, ya Bapa, habiskan mereka. Bisa kan? Tapi ternyata tidak begitu saudara. Itu menggarisbawahi the deep love of Jesus. Kenapa dia mau begitu? Karena dia mau supaya orang-orang ini juga bertobat. He gave them time to think and repent and believe in Him and have connection with God and Himself and the Holy Spirit. Itu tujuannya saudara. Dengan demikian saudara, di masa perayaan peringatan kesengsaraan penderitaan Tuhan Yesus, mari kita pulang dan kita lihat how deep love of Jesus, that ready to suffer, ready to die for you, so that we can thank Him. We can have a deeper, closer relationship with Him, who really, really love you. Kita boleh pulang dan mengingat betapa dalamnya cinta Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh tunjuk that we are the children of God, who has deep connection with God, more than anyone that you ever loved. Because God wants to stay with you and have close relationship with you, as we just heard in the beginning of this sermon. Seperti di awal perkataan, Dia mau supaya kita dekat dengan Dia. Supaya kita makin dekat dengan Dia dan dekat sekali dengan Dia, maka Dia harus mati. Dengan kematiannya membuka jalan bagi saudara dan saya dekat dengan the suffering and the death of God open the ways and open the doors for you and me to stay close with God, because that is eternal. Amin.